Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato tingkat SMA se-Kabupaten Bojonegoro, dan yang saya hormati panitia Lomba Pidato serta teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tak bertiang, bumi tak berbatang, dan manusia berpasang-pasang. Selanjutnya, selawat serta salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pembawa reformasi yang tak pernah memakai dasi dan naik mercy, tapi hatinya begitu suci. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya, Sheila Ayu Firnanda dari SMA Negeri 1 Gedung akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema larangan politik uang dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hasil penelitian disebutkan bahwa praktik politik uang telah menjadi hal yang umum dalam pemilihan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Secara sederhana, definisi politik uang atau yang sering disebut dengan money politik adalah praktik pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya dalam pemilu. Teman-teman yang berbahagia, perlu kita sadari bahwa praktik ini dapat merusak demokrasi karena dapat menghilangkan pilihan bebas pemilih dan dapat mendorong penyalahgunaan jabatan. Bahkan, praktik ini juga mendorong perilaku korupsi karena biaya politik yang tinggi. Pasalnya, calon peserta pemilu atau pilkada yang melakukan praktik politik uang harus mengeluarkan biaya ratusan juta hingga puluhan miliar untuk memenangkan pemilihan. Untuk menutupi biaya politik yang tinggi, calon peserta pemilu atau pilkada yang melakukan praktik politik uang akan cenderung untuk melakukan korupsi setelah terpilih. Bagaimana tidak? Sejatinya, seseorang yang telah menggelontorkan modal di awal yang besar pasti ingin modalnya kembali. Dengan gaji yang sedikit, maka solusinya adalah korupsi. Teman-teman yang saya banggakan, sejatinya di Indonesia, larangan politik uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 523 ayat 1, 2, 3 dan juga pada pasal 515. Sedangkan dalam Islam, praktik politik uang hukumnya adalah haram karena praktik ini termasuk dalam kategori riswah. Dan dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqam man amwalin nas bil ismi wal antum ta'lamun. Apa makna di balik ayat ini? Ada yang tahu? Bahwa Allah melarang hambanya memakan harta dengan cara yang haram. Mengapa Allah sangat melarang praktik menyogok ini? Allah sangat melarang praktik menyogok ini karena praktik menyogok ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Begitupun dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amru qala la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiyah wal murtasiyah. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda bahwa Allah telah melaknat
Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Lebih jauh dalam hadis tersebut, Rasulullah juga melaknat orang yang menjadi antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku suap dan politik uang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, mari di usia kita yang sudah memiliki hak pilih ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di tahun 2024 ini, di mana tahun-tahun politik sedang berlangsung. Jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa termakan atau tergoda oleh praktik suap dan politik uang demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kita sebagai generasi muda juga berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktik hal-hal tersebut, karena dalam Islam sudah jelas penerima maupun pemberi sama-sama berdosa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pak Imron pergi ke Mekah. Sekian dari saya, semoga berkah. Billahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalam.